Di sini ada huruf mim sukun. Nah, ini huruf mim, ini tanda sukun tuh seperti ini. Nah, dia gambar di layar. Di situ ada rumus mad asliyah atau rumus mad tabi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika mengaji Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk melancarkan dan memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya. Semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika mengaji Al-Quran. Maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran dapat bisa segera lancar, ataupun yang sudah lancar tapi belum paham tajwid, semoga dapat segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Pada intinya, kalau ingin baik bacaan Al-Qurannya, ingin lancar membaca Al-Qurannya, maka tentu kita harus mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Tanpa perlu berlama-lama, langsunglah kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, guna untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam melancarkan bacaan Al-Quran, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-23. Kemarin telah kita bahas surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-22 ya, 21 22. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-23. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, ya, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami begitu. Daripada banyak-banyak nanti malah lupa semua begitu kan. Lebih baik kita perlahan-lahan, pelan-pelan, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting dapat langsung bisa dipahami tajwidnya. Semoga. Baik, di sini mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Kemudian nanti kita ulangi sekali lagi di akhir pembelajaran kita begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini ka'amtha. Di sini ada huruf mim sukun. Nah, ini huruf mim, ini tanda sukun tuh seperti ini. Nah, huruf sukun dengan huruf mati apakah sama maksudnya? Nah, maksudnya adalah sama. Jadi kalau misalkan saudara pernah belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati, itu maksudnya sama itu dengan huruf sukun. Nah, tandanya tuh seperti ini ya, tanda huruf sukun atau huruf mati itu seperti ini. Nah, ini mim sukun, setelahnya huruf tha. Kalau kami katakan setelahnya, berarti yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, contoh kayak gini. Ini mim sukun. Setelah mim sukun mana? Setelahnya mana? Setelah mim sukun yang di sebelah kiri. Sebelah kirinya mana? Ini. Nah, sebelah kiri kita. Ini mim, sebelah kiri kita mana? Tha ini kan. Nah, sebelah kiri mim berarti tha ini. Nah, perhatikan media gambar di layar itu ya.
Di situ ada hukum mim sukun atau hukum mim mati. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu hanya ada 3. Jadi setiap kita mengaji Al-Quran, kemudian menjumpai mim sukun, maka di situ tuh akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Nah, kemudian dia bentuk hukumnya itu hanya ada 3. Pertama, nomor 1 perhatikan. Kalau ada huruf mim sukun, setelahnya huruf ba atau mim sukunnya tuh bertemu dia dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Yang nomor 2 tuh mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, perhatikan yang di nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu seperti ini. Kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak juga bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ini mim sukun. Setelahnya apa di sini? Huruf tha. Mim sukun setelahnya huruf tha. Bukan huruf ba, bukan juga huruf mim di sininya nih. Maka berarti ini hukumnya izhar syafawi. Nah, cara membacanya kita baca jelas, tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi mim sukunnya ka-am-tha. Nah, jelas. Kemudian tidak didengungkan. Jadi dibaca pendek saja. Ka-am-tha. Jangan dibaca ka-am. Nah, dipanjangkan begitu. Jangan ya, salah. Pendek saja. Ka-am-tha. Tha dibaca panjang. Nah, kenapa kok tha dibaca panjang? Nah, perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad asliyah atau rumus mad tabi'i. Kami jelaskan dulu bagaimana cara menguasai, cara membaca, cara memahami media gambar itu. Perhatikan rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya adalah harokat dhammah. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 huruf yang barusan kami sebutkan beserta harokatnya ya, beserta tanda bacanya, maka itulah yang dinamakan dengan huruf mad. Kemudian di dalam Al-Quran nanti dari segi penulisan untuk menunjukkan tanda panjang, yang 3 warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau seperti itu untuk menunjukkan tanda panjang. Nah, sedangkan tha ini dibaca panjang, letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Nah, coba diperhatikan media gambar di rumus 3 warna hitam itu. Nah, di rumus 3 warna hitam itu, di situ kan tertera tuh ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf harokat fathah. Di bawahnya tuh pada media gambar tuh, di bawah harokat fathah ada titik-titik kan. Titik-titik di sana tuh maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang di bawah harokat fathah tuh dibaca panjang. Begitu. Nah, contoh tuh seperti ini. Nah, ini ada alif nih. Nah, ini alif nih. Cuman di sini alifnya tuh disambung dengan huruf tha. Namun yang menjadi titik fokus kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Karena nanti ada juga huruf alif yang tidak disambung karena menjumpai huruf yang tidak bisa disambung begitu. Jadi kunci utamanya itu yang terpenting ada alif. Nah, ini ada alif. Nah, kemudian sebelum huruf alif, kalau sebelum tuh yang berposisi sebelah kanan. Nah, kalau setelah tadi sebelah kiri kan, sebelum sebelah kanan. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif di sini ada ini nih, ada tanda baca fathah, baris 1 di atas huruf disebut tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, kalau ada alif sebelah kanan alif, nih sebelah kanan kita nih alif, sebelah kanan kita di sini sebelah kanan alif, hurufnya memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya tha kita baca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ka'amthalil lu'il maknun. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif lam, letaknya dia jejer. Maka di situ tuh akan terjadi hukum tajwid tuh. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah begitu.
Nah, ini alif lam, setelahnya adalah huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian setelah huruf alif lam itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam, coba perhatikan. Huruf lam termasuk salah satu huruf yang 14 di samping itu kan. Makanya ini alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam, alif lam nih. Setelahnya di sini huruf lam yang ada tanda bacanya nih huruf syamsiah nih. Maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah karena cara membacanya dibaca idgham. Lah maksudnya gimana itu gitu kan? Jadi cara membacanya itu dari li ini langsung masuk ke huruf yang ada tanda bacanya ini. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer nih, ada huruf alif lam letaknya jejer. Huruf lamnya dia kok nggak ada tanda bacanya nih nggak ada tanda bacanya, yang nggak ada harokatnya, nggak ada barisnya, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Lu'il maknun, di sini ada alif lam tapi setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf mim ini termasuk salah satu huruf qamariyah kan, maka alif lam bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Ini huruf alif, ini huruf lam, alif lam. Setelahnya huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca jelas. Jadi terbaca huruf lamnya. Nih. Lu'il. Nah, terbaca huruf lam yang ini nih. Kalau yang alif lam syamsiyah tadi kan dia langsung masuk tuh, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya begitu. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer begini, huruf lamnya ada tanda sukunnya nih, ada tanda matinya nih, nah maka itu alif lam qamariyah tuh. Atau izhar qamariyah. Lu'il maknun, ini huruf kaf kita baca seperti ini, mak. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya karena huruf kaf ini dia merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Tapi jangan dibaca mako begitu, jangan, salah. Jangan dikol-kolahkan, jangan dipantulkan begitu, jangan dibaca mako begitu, jangan, salah. Seperti itu. Maknun, nun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun gitu kan ya? Perhatikan media gambar di layar. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam sekarang. Nah, rumus 2 warna hitam sudah diperhatikan. Formasinya tuh ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita mengaji Al-Qur'an, bertemu kita dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ini ada tanda sukun. Jika sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Seperti itu. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf waw sukun sebelah kanan waw sukun, sebelah kanan kita ini waw sukun, sebelah kanan kita mana ini kan? Sebelah kanan waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya nu kita baca panjang. Nu kita baca panjang. Mad tabi'i. Nu ditambah huruf yang kita sukunkan, huruf nun di sini. Nun. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, yang kita matikan. Berubah nama dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, tapi konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Qur'an, misalkan di atas ada mad arid li sukun, kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca dengan 2 harokat. Kalau di atas baca 4, di bawah semuanya kita baca 4, seperti itu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Harus konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca maknun. Berwakaf berhenti di huruf nun baca maknun. Jangan dibaca maknuni. Jangan, salah. Mengapa begitu?
Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berhenti, berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga ini kita baca maknun begitu. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Jika saya membaca Al-Qur'annya tidak berhenti di huruf nun, kita baca maknuni dan seterusnya, langsung kita sambung begitu. Apakah nu ini menjadi mad arid li sukun? Jawabannya tidak. Kalau kita teruskan bacanya tidak berhenti di huruf nun, maka nu tetap menjadi mad tabi'i dan tetap dibaca dengan panjangnya 2 harokat mad tabi'i. Tapi kalau berhenti di huruf nun, mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka menjadi mad arid li sukun. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu jim. Ini namanya waqaf jaiz. Nah, jadi maksudnya itu kalau kita menemukan tanda waqaf jaiz ini boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Nah, jadi terserah kita. Mau berhenti di sini silakan, monggo, tidak apa-apa. Tidak berhenti di sini, kita sambung bacanya, kita teruskan, kita wasolkan juga tidak apa-apa, silahkan begitu. Jadi terserah kita kalau kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, mau berwakaf atau diwasolkan. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ka'amthalil lu'il maknun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya ya yang belajar bersama kami diberikan keistiqomahan dalam belajar ya, bisa konsisten dalam belajarnya, kemudian bisa dapat memahami ilmu tajwidnya dengan mudah. Kalau nanti ada hal-hal yang belum dipahami dari penjelasan yang kami sampaikan, masih bingung, jangan ragu-ragu, tanyakan pada kolom komentar. Kita akan bantu secara maksimal sesuai kadar kemampuan yang kami miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.